Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik pelajar, khususnya kelas 4 SD, yang insya Allah bulan Juli nanti akan naik ke kelas 5. Kemudian di bulan Oktober, kalian akan menempuh asesmen nasional. Nah, salah satunya adalah kalian akan mengerjakan soal-soal AKM, analisis kompetensi minimal, ada literasi, ada numerasi. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya untuk bersama-sama kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan contoh soal AKM numerasi di web AKM untuk jenjang SD, MI, SDLB, paket A, dan sederajat, khususnya kelas 4. Kali ini kita akan bahas di bagian keempat ya. Kita akan bahas tentang konten aljabar masih, cuma subkonten yang kedua, yaitu tentang fungsi, termasuk di dalamnya pola bilangan. Sebagaimana saya sampaikan, video ini saya buat untuk membantu khususnya kepada adik-adik para pelajar untuk menyiapkan atau mempersiapkan diri menempuh asesmen nasional nantinya. Juga tentunya kepada Bapak Ibu guru khususnya kelas 4, kelas 5 nantinya ya. Juga kelas 6 ya. Tidak menutup kemungkinan nanti anak-anak akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan soal-soal AKM, di mana soal-soal ini memang bisa jadi tidak familiar bagi anak-anak. Bahkan bisa jadi juga kurang familiar bagi Bapak Ibu guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas. Oleh karena itu kami berharap agar kiranya Bapak Ibu guru mencoba dulu mengerjakan soal-soal AKM numerasi di web AKM, dan kalau ada kesulitan bisa kiranya melihat video yang saya buat mulai dari ayo coba AKM, kemudian contoh-contoh soal AKM yang ada di web AKM. Nah, sekali lagi kali ini kita masuki bagian yang keempat. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya. Oh ya, supaya tidak ketinggalan informasi terkait dengan video-video yang saya buat, mohon maaf. Saya naikkan. Ya, enggak mau, enggak apa. Ya, supaya tidak ketinggalan terkait dengan video-video yang saya buat. Nah, saya ingatkan kepada adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, kiranya yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe. Jangan lupa loncengnya supaya sekali lagi tidak ketinggalan dengan video-video yang saya share atau saya bagi melalui channel Dalyana Berbagi ini. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan adik-adik, Bapak Ibu bisa mengambil manfaat yang banyak dari video YouTube yang saya bagikan melalui Dalyana Berbagi ini. Oke.
lagi ini ya, yang belum subscribe ya, jangan lupa klik loncengnya. Nah, jadi lagi kita akan bahas ya, contoh soal AKM numerasi jenjang SD. Bagian keempat, kontennya masih konten aljabar, cuma subkontennya adalah relasi dan fungsi. Relasi atau hubungan antara dua himpunan dan fungsi atau pemetaan, termasuk di dalamnya adalah pola dan juga barisan bilangan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa baik untuk SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, jenjang SMP, SMA, SMK, materinya kurang lebih ya. Jadi ada konten bilangan. Ini konten bilangan ada 3 subkonten, yaitu representasi, sifat urutan, dan operasi. Ini kemarin ada 13 soal, sudah saya bahas di bagian pertama ini. Bagian pertama konten bilangan. Silakan lihat videonya, ada di sana. Kemudian konten yang kedua adalah geometri dan pengukuran. Ada bangun geometri, ini ada luas, menghitung luas persegi panjang, itu 2 soal, mengenal prisma dan tabung 2 soal, pengukuran, mengenal dan menggunakan satuan luas dan volume, itu ada 3 soal. Ini saya bahas pada bagian kedua. Nah, ini konten geometri dan pengukuran. Kemudian aljabar itu ada 2 subkonten, yaitu persamaan dan pertaksamaan. Yang kedua subkonten relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Ini ada 10 soal. Yang 13 soal sudah kita bahas di bagian ketiga. Nah, yang 10 soal ini akan kita bahas kali ini di bagian keempat. Insya Allah nanti untuk kelas-kelas lainnya yang lain juga akan kita bahas. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu untuk konten data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang. Di sini ada data dan representasinya, yaitu memahami cara penyajian data sederhana. Itu ada 4 soal. Kemudian ketidakpastian dan peluang ini hanya ada 1 soal. Ini nanti akan kita bahas di bagian ke-5. Konten data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang. Mungkin kalau ini dirasa terlalu sedikit, nanti saya tambahi soal buatan saya. Atau soal saya ambil dari buku lain. Nah, sekali lagi, di bagian ke-4 ini akan dibahas, maaf bukan 13 tapi 10. Akan dibahas 10 contoh soal AKM numerasi. Kontennya masih aljabar, cuma subkontennya relasi dan fungsi, atau ya subkonten yang kedua, yaitu mengenali pola bilangan sederhana dan melanjutkan pola tersebut. Dan ada 10 soal. Ini yang akan kita bahas pada bagian keempat. Bagaimana adik-adik? Sudah siap semuanya? Kalau perlu dengan coret-coretannya juga Bapak Ibu guru ya. Termasuk juga Bapak Ibu orang tua yang mungkin perlu membantu anaknya belajar di rumah atau cucunya belajar di rumah. Kalau selama ini Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu orang tuanya kurang senang matematika, siapa tahu dengan melihat video saya itu jadi senang. Oh, ternyata matematika itu kayak main-main. Nah, syukur-syukur juga Bapak Ibu itu mengajari anaknya, cucunya itu ya. Anak-anak itu bisa belajar tapi rasa bermain. Nah, itu yang susah, belajar rasa bermain. Sebenarnya belajar tapi seakan-akan dia
bermain. Nah, kita lihat ini sepertinya main-main saja ini. Kita lihat contoh. Nah ini. Soal nomor 1 pilihan ganda. Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi 1 bilangan pada lapisan paling bawah. Kemudian pemain melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya. Sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Nah, jadi wasit itu naruhnya ini di paling bawah. Nah, kemudian ini pemain. Nah, jadi misalnya ini alurnya. Jadi dari sini ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan, ke kiri, begitu. Ini aturan panahnya ini. Jadi ke kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu untuk selanjutnya juga aturannya seperti itu. Nah, wasit meletakkan ini. Meletakkannya ini. Balok 2, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang bertiga Dimas, Suta, dan Beta itu secara bergiliran meletakkan. Dimas meletakkan di sini. Kemudian Suta di tengah sini. Kemudian Beta di sini. Kemudian lanjut Dimas lagi begitu. Nah, nanti kalau ada pemain yang salah, berhenti. Nih, kalau salah, nih, tidak boleh melanjutkan permainan, jadi berhenti mainnya. Nah, tinggal berdua. Nah, kalau 2 lagi salah lagi, ya tinggal 1 orang begitu. Ini. Nah, sekarang coba pikirkan kira-kira strateginya gimana. Ini akan melanjutkan di atasnya ini, yang mana nih yang benar di antara A, B, C, D ini. Ayo. Gimana? Saya yang sudah nemukan? Iya, dilihat dulu pola atau aturan dari bilangannya ini. Misalnya ini. 1, terus 3, terus 5, terus 7, terus 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, bagaimana aturan atau polanya? Ada yang sudah menemukan? 1 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9 begitu. Nah, sekarang yang ini 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8. Nah, terus berikutnya berapa? Di sini berapa? Terus, ini kita hanya lapis kedua saja. Ya, lapis di atasnya ini saja, tidak sampai puncak. Mana yang benar ini? Kita lihat aturannya gimana. Pola aturannya. Karena ini juga sama kebetulan pola dan aturannya. Ada yang sudah menemukan? 1 jadi 3, 3 jadi 5. Oh iya, ditambah 2. Jadi bilangan 3 itu diperoleh dari menambah 2 dan 1 ini. Bilangan 5 diperoleh dari menambah 2 pada 3 ini. 3 tambah 2. Kemudian ini 5 tambah 2. 9. 7 tambah 2. 11. 9 tambah 2. 11 tambah 2 lagi. Nah, jadi kalau ditulis itu, nah ini bilangan berikutnya itu diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Demikian juga ini. 2, 2 jadi 4. Ini kan tambah 2. 4 jadi 6 tambah 2. 6 jadi 8 itu tambah 2. Kalau begitu berapa bilangan selanjutnya di sini? Dan kita temukan? Iya, 8 tambah 2. Ya. Berarti berapa? Iya, 10. Terus sebelah kirinya? Tambah 2 lagi, 12. Sebelah kirinya lagi? Tambah 2 lagi, 14. Iya. Berarti mana jawaban yang benar? Ini A, iya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah
Nah, sampai di sini bisa dipahami? Tidak susah kan? Kan main-main aja ini. Nah, syukur-syukur kalian main beneran dengan menggunakan balok. Kalau tidak balok ya kertas lah ya. Tempel-tempel. Nah, taruh di sini kan bisa ya. Atau Bapak Ibu gurunya nanti membuat permainan seperti ini ya, untuk melatih para siswanya. Atau Bapak Ibu di rumah buat permainan seperti ini. Bapak Ibu orang tuanya atau kakek neneknya jadi wasitnya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Permainan berlanjut. Permainan sudah sampai di lapisan kedua. Ini. Pernyataan berikut benar atau salah. Ini benar atau salah. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga di atas ini. Berarti kita harus melanjutkan ini. Nah, untuk bisa melanjutkan ini apa? Yang harus dicari tahu? Iya, pola atau aturannya dulu. Sekarang gimana nih pola aturannya? 60, terus 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84. Gimana aturannya? Iya, ditambah 3. Jadi aturannya adalah bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 3 pada bilangan sebelumnya. Ini 63 itu diperoleh dari menambah 3 dari 60. 66 menambah 3 dari 63. 78 menambah 3 dari bilangan sebelumnya yaitu 70. Nah, setelah tahu aturannya tentu kita bisa melanjutkan. Nah, sekarang ini saya salin di sini. Sekarang lanjutannya setelah 75 berapa? Maaf, ini kan ke sini. Ini ke sini, nah, sekarang ini ke sana. Nah. Ya. Maaf, ini mestinya ini kurang ke bawah ya. Ini arahnya ke sana ini ke sini. Ya. Ya. Nah, ya aturannya tadi menambah 3. Nah, sekarang yang ini aturannya ke kanan. Setelah 83, setelah 84, iya 87 terus 90 terus 93. Di atasnya 96, 99. Di atas pun atau di puncak 102. Jadi tambah 3 terus ini, tambah 3, tambah 3, tambah 3 begitu. 10 tambah 3, tambah 3, tambah 3, 81, tambah 3, 84. Ini 84 tambah 3. 87 tambah 3, 90, 90 tambah begitu seterusnya sampai puncak. Nah, kalau sudah lengkap begini kan tinggal benar atau salah. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Kita lihat lapisan ketiga ada 91. Enggak ada, yang ada 87, 90 dan 93. Berarti ini salah. Sekarang balok yang ada di puncak bertuliskan 102. Oh, benar 102. Iya. Ada balok bertulis bilangan 96 di lapisan keempat. Ini lapisan keempat. Lapisan ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ada 96, ada ini berarti benar. Nah, kan permainan ya kan? Jadi matematika itu bisa buat main-main ternyata. Ya adik-adik ya. Terus sekarang nomor 3. Nah, ini uraian. Dimas, Suta, dan Bella sama dengan tadi ya. Sama dengan nomor 1 tadi. Sekarang permainan semakin seru. Lanjut ke putaran selanjutnya. Nah, putaran selanjutnya wasit naruh ini. 50, 48, 46,
44, 42, dan seterusnya. Nah, perintah. Setelah menyelesaikan lapisan kedua, wasit merasa ada yang kurang tepat dengan susunan balok pada permainan kali ini. Apa yang salah? Dapatkah kamu membantu? Nah, ini baru sampai lapisan kedua ini sudah ketahuan ada yang salah. Coba kalian temukan. Apa yang salah? Katanya sudah ketemu? Kita lihat ini. Apa aturannya? Ke kanan. Terus ke kiri. Nanti ke kanan lagi. Tapi kita tidak sampai ke kanan. Ya ke sini sampai ini saja. Coba ini. 50 jadi 48 diapakan? Iya, dikurang 2. Kurang 2, 46. Kurangi 2, 44. Kurangi 2, 42. Kurangi 2, 40. Kurangi 2, 48. 38 ya, kurangi 2. Nah, harusnya ini berapa? 36. Ini kurangi 2 lagi nih. 34. Jadi misalnya 34 di sini. Nah, di sinilah kesalahannya. Nah, ini ya. Pola aturannya ini dikurang 2, ya kan? Nah, mengurangkan 2 pada bilangan sebelumnya. Kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 atau mengurangkan 2. Maka ini 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38. Harusnya ini iya 36 terus di sini 34. Berarti di mana kesalahannya? Iya, terdapat kesalahan pada lapisan kedua. Seharusnya balok dengan bilangan 34 ini harusnya 36. Kalau dengan bilangan 32 ini harusnya 34. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih sama. Ya. Wasit telah meletakkan lapisan pertama. Ayo susun lapisan berikutnya. Nah, jadi aturannya bagaimana? Masih sama ya, dikurangi 2 ya. Nah, tunggu, seperti ada yang tidak benar. Dimas merasa dia tidak akan bisa menyusun balok sampai puncak. Apakah kamu setuju? Jelaskan alasanmu. Nah, ini mana jawabannya? Kita lihat dulu Pak. Nah, pola aturannya. Jelas ya? Pola aturannya, bilangan berikutnya ini diperoleh dengan cara bagaimana? Mengurangkan. Nah, mengurangkan 2 pada bilangan sebelumnya. Terus ini pada lapisan terbawah ini ada berapa kotak? Iya, nah, bawah. Nah, banyak balok lapisan terbawah ini ada 5. Dimulai dari bilangan 26. Nah, terus nanti untuk di atasnya itu sampai puncak perlu berapa lagi? Berarti di atasnya kan ini perlu berapa balok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti masih perlu 10 balok lagi ya untuk menyelesaikan sampai puncak. Nah, jadi banyak balok lapisan di atasnya sampai ke puncak ada 10. Maka bilangan di puncaknya bilangan berapa? Itu yang masa apa? Kita harus dicoba dulu. Nah, boleh dicoba dulu. Kita coba lihat. Nah ini. Ini berapa? Nah, 16. Terus sebelah kirinya 14. Terus di sini 12. Terus 10. Di atasnya 8. Terus kurangi 2, 6. Kurangi 2, 4. Terus ini kurangi 2, 2 kurangi 2, 0. Kalau begitu yang di puncak, nah negatif 2.
Di sini tidak ada negatif, bilangannya hanya 0 sampai apa ini bilangan cacah saja ini. Ya. Ini berarti makanya tadi Dimas, wah nggak akan bisa sampai puncak karena untuk sampai puncak 10. Kalau 10 itu sampai bilangan negatif. Maka jawabannya ya, negatif 2 di puncak. Nah, maka setuju. Karena tadi pola aturannya bilangan berikut diperoleh dengan mengurangi 2 pada bilangan sebelumnya. Sedang banyak balok lapisan paling bawah ada 5, mulai dari bilangan 26, berarti masih sampai puncak ada 10 balok. Sehingga untuk balok yang di puncak itu bilangannya negatif 2. Sedang balok negatif bilangan negatif 2 itu tidak tersedia. Makanya tak akan bisa menyelesaikan, enggak ada di sini. Jadi hanya sampai sini saja. Ya. Oke, bisa dipahami nih. Sekarang nomor berikutnya. Nah ini pilihan ganda, perhatikan gambar tumpuan telur berikut. Perhatikan susunan telur yang berbentuk piramid, menyerupai piramid pada gambar di atas. Di samping ya, banyak telur pada lapisan paling bawah adalah berapa ini? Ya, berapa? Bisa kita hitung. Ini banyaknya telur tiap lapisan ini. Ya. Nah, baru terbawah. Lapisan paling atas berapa? Ya, 1. Di bawahnya 4. Di bawahnya 9. Di bawahnya 16. Di bawahnya 25. Di bawahnya 36. Nah, untuk mengetahui pola ini, bisa kita buat tabel. Begini tabelnya. Nah, ini lapisan ke-1 paling atas ya, banyaknya 1. Lapisan kedua 2, ini 4. Ini lapisan ketiga 9. Lapisan keempat 16. Lapisan kelima 25. Lapisan keenam 36. Ternyata polanya itu kuadrat dari banyaknya dari lapisan keberapanya. Jadi lapisan ke-1 banyak telurnya ya 1 kuadrat. Lapisan kedua 2 kuadrat. Lapisan ketiga banyak telurnya 3 kuadrat. Lapisan keempat 4 kuadrat. Sehingga dengan tahu aturannya begini, lapisan ke-100 pun bisa. Lapisan ke-100 berapa? Ya 100 kuadrat. Terus sampai 100 lapis bisa jadi pada pecah telurnya ya. Ya. Nah, ya, jadi kalau begitu berapa? Lapisan paling bawah 36 ini ya. Bisa dipahami nih. Jadi bisa kita lihat polanya ini ya. Sekarang nomor 6 pilihan ganda. Susunan telur berbentuk piramid pada gambar di atas ditambah 1 lapis lagi pada bagian paling bawah. Jadi bawahnya ini setelah tahu di bagian ini terbawahnya 36 ditambahi lagi 1 lapis. Berapa banyaknya telur pada lapisan paling bawah atau yang ditambahkan itu? Nah, dengan ini coba kita tambahkan polanya ini. Lapisan ke-7 sesuai pola ini. Jadi kalau lapisan ke-6 6 kuadrat, lapisan ke-7 ya 7 kuadrat, berarti banyaknya adalah 49. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Dengan melanjutkan 1 kolom lagi pada ini. Tadi kan misalnya sampai sini ditambahi 1 kolom lagi. Gampang. 7 kuadrat 49. Oke, bisa dipahami nih. Nggak susah kan? Main-main aja. Sekarang nomor 7 masih pilihan ganda. Ibu mempunyai 14 butir telur. Telur-telur tersebut akan disusun seperti pada gambar tadi ya.
seperti piramid. Berapa banyak lapisan telur yang dapat tersusun? 5 lapis, 4 lapis, 3 lapis, 2 lapis. Mana strateginya? Kita lihat banyak telur tiap lapisan tadi. Banyak telur pada lapisan ke-1 tadi. 1, kedua, 2 kuadrat, 4, ketiga. Ketiga berapa? 9. Kalau begitu, kalau ini dijumlahkan berapa? Kalau begitu, untuk susunan 3 lapis itu diperlukan telur berapa banyak? Ya tambahkan aja ini. 1 tambah 4 tambah 9. Oh ternyata 14 butir. Nah kalau begitu, kalau ibu mempunyai 14 butir telur, maka cukup untuk berapa lapis? Iya, 3 lapis. Dan jawabannya adalah C. Oke. Sekarang nomor 8. Uraian tertutup. Jumlah seluruh telur pada gambar yang berbentuk piramid di atas. Yang sebanyak 6 lapis tadi berapa? Banyak seluruh telurnya. Telurnya ada 6 lapis, maka diperlukan telur sebanyak berapa? Kalau tadi 3 lapis tadi kan ini. Kalau 3 lapis tadi 1 tambah 4 tambah 9. Nah, kalau 6 lapis berarti iya 1 tambah 4 tambah 9 tambah 4 kuadrat kan 16 tambah 5 kuadrat 25 lapisan ke-6 6 kuadrat 36. Semuanya ada 91. Jadi jawabannya adalah 91 butir. 9. Bisa dipahami nih? Nomor 10. Uraian tertutup. Selisih banyak telur pada lapisan paling bawah dan banyak telur pada lapisan di atasnya. Jadi paling bawah ini yang mana ini paling bawah? Iya 36 ini ya. Banyak telur pada lapisan paling bawah adalah 36. Terus di atasnya atau sebelumnya 25. Berarti selisihnya berapa selisihnya? Ya 36 kurangi 25. 11. Jadi jawabannya di sini adalah 11. Oke, bisa dipahami nih? Oke, bisa lanjut? Nah, oke, kita lanjut nomor 10 ya. Nah, ini pilihan ganda. Pola bilangan yang sesuai dengan gambar susunan telur berbentuk piramid tadi adalah yang menunjukkan banyak telur tadi ya. Per lapisan atau setiap lapisan sekurang-kurangnya dari lapisan pertama sampai ke 6. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Benar? Benar apa salah? Iya salah. Yang benar harusnya ini. Ini. Yaitu berapa? 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Menunjukkan banyaknya telur tiap lapis tadi ya. Oke, bisa dipahami nih. Oke ya. Yang penting tetap semangat, tetap belajar meskipun belajar dari rumah. Kerjakan itu soal-soal di web AKM itu, contoh-contoh soal di web AKM. Nah, kalau kesulitan silahkan bisa dibuka YouTube saya atau bisa juga kalian bertanya kepada Bapak Ibu guru. Sekali lagi, ini alamat web AKM yang bawah ini ya, yang
bisa diakses sekarang, kalau yang atas ini sudah tidak bisa diakses. Ya. Jadi https hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id / atau /AKM/. Nah, ini channel saya, Dalyana Berbagi YouTube channel. Tentu saja bagi yang sudah subscribe, like, share, subscribe sudah pukul lonceng ya, supaya tidak ketinggalan dengan informasi video-video saya, maka saya ucapkan terima kasih. Nah, yang belum, gitu. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami ya, saya sudah berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, dengan harapan adik-adik tidak mengalami kesulitan dalam hal belajar tadi. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru, kiranya bisa menyarankan putra-putrinya, khususnya yang kelas 4, bulan Juni nanti naik kelas 5, dan pada bulan Oktober untuk jenjang SD, kalau SMP, SMA, SMK itu bulan September akan menjadi sampel asesmen nasional, di mana di dalamnya para siswa harus mengerjakan AKM literasi, kemudian survei karakter, AKM numerasi atau berhitung atau matematika, dan survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan ini membantu, dan tetap harus belajar, tetap semangat, jangan putus asa, jangan takut untuk mencoba mengerjakan soal-soal AKM, ya, baik di web AKM maupun di buku-buku yang mungkin diterbitkan oleh beberapa penerbit, misalnya detik-detik AKM misalnya, atau siap AKM, silakan. Buku-buku tersebut tentunya bisa membantu adik-adik dan juga Bapak Ibu guru dalam rangka menyiapkan diri untuk menempuh asesmen nasional. Dalamnya ada AKM literasi, AKM numerasi, survei lingkungan belajar, dan survei karakter. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada hal yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada adik-adik, Bapak Ibu, bisa menghubungi saya atau bisa menuliskan di bawah video YouTube, menuliskan komentar di situ, atau mengirimkan lewat pesan atau WA atau telepon ke nomor saya 0821 530 03192. Insya Allah besok atau lusa kita lanjutkan dengan konten data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan, bagi siapa saja yang pengen pintar matematika. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.